Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita bertemu di dunia anak. Istimewa hari ini, dunia anak TVRI Sumsel difasilitasi oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Pada kali ini kita akan membahas satu bentuk objek pemajuan kebudayaan yang terkenal di dunia Melayu pokoknya ya. Apa itu? Orang Melayu menyebutnya tanja. Nah, kita akan bahas seputar tanja Palembang. Bukan saya saja pada hari ini yang hadir di sini. Saya ditemani oleh Pak Unri dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang atau disingkat BPNB Sumatera Barat. Dan ada C. Ari ya, Kemas Ari Panji, sejarawan kita, tapi juga akhir-akhir ini menekuni tanja. Nah, istimewanya lagi para pemirsa, kita ditemani oleh anak-anak dari SD 109 Palembang ya. Wah, ini sudah hadir semua ini. Kalau kita melihat bajunya ada selempang tuh. Duta SD. Oh, berarti mereka ini mewakili dari SD 109 ya. Dan tiga orang asisten nanti. 3 orang asisten ya, dari asisten UIN. Dari CRI. UIN. Oh iya, dari UIN. Raden Patah. Para pemirsa, kita akan membahas pertama seputar tanja. Apa itu tanja? Sejarahnya seperti apa? Dan asal-usulnya seperti apa? Lalu apa filsafat tanja misalnya, filosofi tanja. Dan kemudian nanti kita akan ajari anak-anak ya cara atau latihan bagaimana cara melipat tanja. Baik, untuk di sesi pertama ini kita ingin dengarkan dulu. Kok jauh-jauh dari Sumatera Barat ke Palembang ya, datang ke sini Pak Undri. Cuman untuk ke anak-anak SD ini apa latar belakangnya Pak? Terima kasih. Yang pertama adalah perkenalkan kami dari kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat. Kenapa kami hadir di Sumatera Selatan? Karena ini berkenaan dengan wilayah kerja sebetulnya. Jadi BPNB Sumatera Barat itu 3 wilayah kerja, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Tahun ini ada program namanya Festival Budaya Tradisi untuk anak-anak sebetulnya. Melalui apa? Melalui media televisi. Tujuannya apa? Adalah itu terlepas dari bagaimana rasa bangga terhadap budaya lokal, tradisi lokal, dan aset-aset budaya lokal yang ada di daerah itu bisa menggugah anak-anak kita. Kita tahu Pak, sekarang ini anak-anak itu lebih dimanjakan dengan yang namanya teknologi informasi, HP, gadget dan sebagainya itu. Kita ingin memperkenalkan itu. Bagaimana ke depannya itu anak-anak kita yang hadir pada hari ini, yang ada di Permisa, di televisi Sumatera Selatan itu bisa tergugah. Artinya mengenal, kemudian melekatkan diri dengan budaya itu sendiri. Inilah tujuan kami sebetulnya, bagaimana pendidikan karakter mulai dari dini, memperkenalkan budaya asli daerah itu kepada yang generasi seperti inilah. Yang itu tujuan kami. Kita tahu contohnya Tanjak. Tanjak secara nasional itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Tak benda dia tahun 2019. Kita secara prinsip pelestariannya itu tugas kita bersama. Setelah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, WBTBI Indonesia tahun 2019, kemudian kita lestarikan. Melestarikanlah salah satu seperti ini. Kita publikasikan ke media televisi, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak, sehingga rasa tumbuh untuk memiliki itu ada pada anak-anak kita ini. Artinya tidak hanya tercatat saja sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, tapi tanggung jawab kita untuk melestarikan. Dan anak-anak adalah generasi yang memegang estafet. Pembangunan kita ke depan. Pak. Baik, terima kasih Pak. Kita ke Pak Ari dulu atau kita Pak C. Ari ya. Tapi kalau anak-anak manggil Kak Ari ya. Boleh, kakak boleh, bapak boleh. Asal jangan kakek aja Pak. Kakek. Nah, kalau disebut tua padahal udah cocok jadi kakek. Cari, ini Tanjak sudah menjadi warisan budaya tak benda. Ini sepengetahuan Cari, Tanjak yang seperti apa di Palembang itu yang menjadi warisan budaya tak benda? Terima kasih Kak Febri. Jadi Tanjak ini sebenarnya adalah warisan budaya dari orang-orang terdahulu, dari kakek nenek kita, bahkan puyang kita mungkin ya.
Dan ini memang bentuknya adalah pelestarian, artinya dari generasi ke generasi seperti itu. Nah, tanjak Palembang ini berbeda dengan tanjak yang ada di daerah lain, di negeri lain, di Melayu dan kalaupun penyebutannya sama, namun filosofinya tetap berbeda. Nah, di Palembang itu ada 4 sebenarnya yang 4 bentuk. 4 bentuk ya. Kalau yang mohon maaf izin, kalau yang saya pakai ini namanya kepodang. Kenapa dia ada kepodang? Ciri khasnya ada lipatan di kanan kiri seperti ini. Nah, ini namanya kepodang. Yang kedua, yang izin Kak Febri punya Kak Febri dibuka dulu. Oke, enggak apa-apa. Ah ya, saya pinjam. Yang ini namanya meler. Kenapa dikatakan meler? Karena dia ada yang menjuntai. Meler yang asli, yang lama itu adalah melernya di depan Kak Febri. Jadi seperti ada menjuntai. kayak ular apa? Ulo apa tuh yang ini? Ular sendak ya. Nah, agak begitu. Itu meler yang asli awal gitu ya. Namun dalam pengembangan ada melernya ke kiri, ada juga yang ke samping. Jadi kiri atau kanan gitu ya. Nah, jadi silakan Kak Febri mau izin. Nah, yang ketiga saya izin saya ambil itu adalah tanjak Belamumbang. Nah, tanjak Belamumbang. Jadi tanjak Belamumbang ini ciri khasnya hanya satu di sini besar lipatannya, yang sini satunya kecil lipatannya. Itu Belamumbang. Belamumbang. Jadi dia 2 lipatan sama kayak kepodang. Kalau kepodang sisinya sama lipatannya, kalau Belamumbang dia ini satu besar satu kecil. Ini nanti saya jelaskan filosofinya. Yang terakhir yang dipakai oleh Pak Undri, izin Pak Undri mohon maaf ya nggak apa-apa ya. Nah, ini yang sangat familiar di masyarakat, yaitu ada jendolan atau bendolan di depan ini namanya tanjak rantau. Nah, tradisi kita dalam membuat tanjak itu sebenarnya tidak yang dipakai oleh Pak Undri ini karena sudah komersil, ini dijahit. Yang benar tanjak itu adalah tanjak itu harus dilipat karena ini adalah seni melipat. Jadi tanjak itu dari nenek moyang kita dulu tidak ada mesin jahit Kak Febri ya. Jadi biar apa. Jadi dia melipat seperti itu. Jadi kalau dia melipat tidak menggunakan jahitan seperti yang dipakai oleh Pak Undri sekarang. Nah, tapi kalau sekarang lebih ke komersial, diakali lah ya, disiasati untuk dijahit seperti itu. Jadi tanjak itu berasal dari kata nanjak. Nanjak itu berarti menaik ke tempat yang tinggi. Diharapkan kenapa orang yang memakai tanjak itu marwahnya, derajatnya menjadi lebih gagah, lebih berwibawa, lebih tinggi. Jadi dengan pakaian dia ditinggikan derajatnya seperti itu. Nah, itu filosofi dari tanjak. Tanjak dari kata nanjak. Orang Palembang nyebut nanjak itu menaiki dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Makanya kalau kita ada pembicaraan sehari-hari, nah kemana Cak Ari? Aku Cak Ari tinggal di mana? Di daerah tanjakan seperti Tanjakan, itu. ya. Nah, tanjakan itu kan tempat yang tertinggi gitu kan. Nah, seperti itu. Atau aku nak nanjak dulu lah. Atau karirnya nanjak. Karirnya nanjak. Syari kenapa disebut kepodang itu? Ada beberapa tempat kan juga, misalnya di Pagaralam ada gitar kepodang, di Kumring kepodang gitu ya. Apa? Ya, jadi kalau Palembang, kenapa disebut kepodang? Izin lagi saya buka, mohon maaf. Kepodang ini apa ini ya? Ini lipatan kanan kirinya ini filosofinya diambil dari burung kepodang, Kak Febri. Jadi burung kepodang itu di atas kepalanya ada list hitam yang melintang diagonal seperti itu, miring ketemu menjadi segitiga seperti ini. Jadi ini diambil dari unggas atau burung di Sumatera, terutama Sumatera Selatan dulu banyak burung kepodang. Nah, jadi filosofinya dia seperti mahkota seperti itu, mahkotanya burung kepodang. Makanya namanya tetap kepodang. Jadi ada asal usul, tidak asal memberi nama seperti itu. Nah, kalau Belamumbang yang dipakai yang di sini, ini Belamumbang ini diambil dari bakal buah. Jadi buah ketika ingin bertunas menjadi mumbang, nama bahasa Palembang asli. Mumbang itu berarti akan muncul buah. Nah, jadi bakal buah itulah yang namanya. Ini nih filosofinya daun yang membelah begitu. Makanya dia seperti ada yang besar, ada yang kecil. Jadi dia mengelopak seperti itu. Nah, kalau yang Kak Febri Mele ini paling tua nih. Dia seperti itu dasarnya dari prasasti Telaga Batu. Ada 7 ular sandok itu. Nah, itu dari situ. Kayaknya itu yang paling tua tuh. Nah, sementara yang dipakai oleh Pak Undri ini adalah pakaian orang merantau atau orang datangan. Jadi ini memang untuk orang rantau, namanya aja rantau. Dan cara melipatnya sangat mudah, dibentuk segitiga terus dibilet sehingga ada tonjolan langsung diikat di belakang. Nah, itu paling mudah sebenarnya. Yang agak rumit 1, 2, 3. Ada istilah lain Palembang untuk lipat tanjak, ada ikat-ikat itu. Ya, ikat-ikat tadi sama dengan yang rantau tadi.
Oh. Kemudian ada ikat-ikatnya, ada yang kedua dia menutupi rambut. Dia tetap diikat segitiga, diikat. Nah dia sih yang menutup rambut. Ada yang tidak menutupi rambut seperti itu. Jadi tanja ini kalau kita melihat di Melayu kan sudah umum nih. Nah kira-kira sejak kapan kita di tanja Kalau ini kita mengenal tanja? yang paling tua tadi saya bilang itu yang ada rantau, yang meler. Sejak kapan orang-orang Melayu itu memakai tanja? Sejak zaman dulu, Kiranya. sejak zaman Sriwijaya juga Sriwijaya sudah ada ya? Tapi dia tanya rantau itu. Oh ya, yang paling muda ya. Yang paling muda cuman di bilet-bilet. Makanya lihat kalau pendekar-pendekar zaman dulu pakai kain, di sini ada itu. Kalau saya membayangkan dulu mungkin orangnya rambut-rambut panjang seperti Iya, saya. seperti Kak Febri lah sebenarnya. Jadi naik kapal gitu harus Ya, diikat ya. nah kemudian Jadi baru ikat-ikat di ini Kak, setelah itu menjadi kebudayaan kita dari generasi ke generasi di zaman kesultanan diformalitaskan seperti itu, dibiasakan dan sultan kita pun juga memakai tanjak dari batik. Nah, justru yang ini songket ini awalnya kurang dikenal. Yang dikenal Justru adalah batik, batik. Makanya tanjak Palembang itu bahan bakunya adalah batik Palembang. Batik bermotif Palembang seperti itu. Kalau kita melihat di fotonya Sultan Mahmud Badarudin II juga pakai tanjak batik. Tanjak batik. Nah, kemudian karena kain batik ini tergerus, pengusahanya semakin hari semakin tidak ada, tidak dilestarikan dan semakin hilang. Hanya ada pengusaha-pengusaha songket. Makanya muncullah tanjak-tanjak songket ini dan inilah yang dikomersil sekarang oleh kita semua, beredar semua pakai songket semua. Memang dari segi artistik warnanya lebih cerah, lebih bling seperti itu ya, lebih dan tapi kalau tekniknya tidak salah nih Cari, dulu juga orang-orang Palembang terutama batik sutra itu kan laki-laki nggak boleh pakai juga tuh ya. kita batiknya Maksud saya ini ini songket sutra ya. Karena itu lebih dikenal batik ya. Tanjak batik. Nah selain batik mungkin ada lagi mungkin pelangi gitu ya. Jumputan. Jumputan ya atau Kak Aisyah. Ada bahannya ya. Tolong. Ada pelangi, ada juga kasih anak aja. Oke. angkinan ya. Ya, ada juga angkinan. Angkinan. Nah, ini motifnya pelangi Kak Febri. Oh, pelangi ya. Iya. Atau jumputan ya. Ya, jumputan. Jadi memang nyebutnya angkinan ya. Nah, jadi sekalian lah kita buka. Oke, ini kan adalah bintik. Nah, motif bintik ya, bintik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bintik 9. Jadi ini pelangi yang dia pakai figura, pakai bingkai. Nah, kalau pemirsa semua menonton, ini akan ada jelas perbedaan ya. Di mana perbedaannya? Karena di sini ada motif yang berbeda. Inilah yang akan jadi mahkotanya. Nah, nanti. Dan tanjak yang asli itu memang ukurannya satu begini, sama. Iya. Iya, Jadi sisinya 4 sisi ini sama ya? Sama, Ukuran. cuman nanti motifnya. Bahkan ada saya menemukan kain lama, yang tanjak lama, sisinya 4 sudut ini berbeda. Karena dia teknik lipat, Kak Febri. Jadi kalau saya mau motif ini nih hari ini kotak-kotak, saya lipat ini jadi mahkotanya. Nanti di sini ada motif ukir-ukir misalnya. Jadi dia hasil sini, dia hasil tengah ini hasilnya berbeda-beda gitu. Kalau dia ada 4 berbeda, dia bisa dibentuk. Makanya dia tidak dijahit mati, Kak Febri. Dilipat saja. Dilipat, makanya seninya seni melipat sebenarnya kategorinya. Iya. Tapi mohon maaf ya dalam pengembangan sekarang karena orang yang melestarikan ini tidak banyak, ya akhirnya semua dijahit semua kayak Pak Baik, Udri ini. menarik sekali ini, Iya. Cari. Tapi kita nanti tunda dulu ya. Iya. Yang pasti ini lebih menarik. Anak-anak menarik nggak ini? Kalau kita anak-anak nanti kan akan belajar tanjak nih ya, melipat tanjak. Belajar menarik melipat. kan? Belajar. Nah nanti kita akan teruskan ini, tapi kita lihat yang satu ini. Kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah, aduhai sayang dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbuah,
Umpama pokok, aduhai sayang, umpama pokok tidak berbuah. Bunga selase, si bunga padi, tumbuhlah mekar di dalam taman, tumbuhlah mekar di dalam taman. Pertama kasih kedua budi, yang mana satu nak diturutkan, aduhai sayang nak diturutkan. Tenanglah tenang, tenanglah tenang air di laut. Hai sampan boleh mudik ke Tanjung, hai sampan boleh mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut. Budi yang baik saya nak junjung, aduhai sayang saya nak junjung. Bunga padi, bunga kiambang, buat hiasan di taman bunga, buat hiasan di taman bunga. Pertama kasih kedua budi, hamba menumpang gembira saja, hamba menumpang gembira saja. Wah, luar biasa sekali. Kita dihibur oleh seorang seniman Melayu ya, Pak Iman tadi dengan lagu Melayu. Dan meskipun tidak muda lagi, tetapi tampaknya lagu tadi dipersembahkan untuk anak-anak yang ada di sini ya. Anak-anak semua, bagaimana lagu tadi? Bagus ya? Bagus. Ingin bisa nyanyi seperti Pak Iman tadi? Ingin ya? Nanti belajar ya. Nanti kita panggil Pak Iman ke sekolah, belajar bagaimana caranya menyanyi. Olah vokal, terutama dengan cengkok-cengkok Melayu seperti tadi ya. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita pada kali ini adalah tentang tanjak tadi ya. Sampai ke kita apa tadi cara melipat tanjak ya. Baik, kita lanjutkan, tapi sebelumnya saya ada pantun nih Pak. Oh iya. Boleh ya pantun ya. Kalau Anda pergi ke Padang, pasti melewati jalan menanjak. Oke. Ciri Melayu Palembang, laki-lakinya memakai tanjak. Iya. Bagus. Baik, Pak. Ya, Cik Ari, Iya. silakan teruskan tadi tentang apa ya?
jenis-jenis tanja Oh, ya, dan ya silakan. Jadi ya tadi kita sudah membahas tentang tanja situ ya. Jadi tadi kita ulang ada kepodang, Ya. kemudian ada kepodang, ada belamumbang. Ini kepodang ya. Kemudian ada belamumbang, satunya meler, kemudian tidak saya tapi itu ada yang songket Kak. Sepeler Songket, yang ini itu ya? yang songket Kak. Nah ya, meler. Jadi tapi ini meler sudah modifikasi, sudah yang bukan yang asli. Kalau yang asli yang ke depan, tapi ini meler kiri. Ini nanti ada juga meler kanan, jadi 3. Yang keempat dipakai Pak Undi, nggak usah dilepas nggak apa-apa. Namanya rantau. Jadi ada 4 jenis, ya, ada 4 jenis tanjak Palembang. Bahan yang pada umumnya dari kita diulang lagi adalah pakai batik sebenarnya. Tapi karena pemproduksi yang buat batik ini sudah sangat jarang sekali dan tidak produksi, makanya sekarang beralih ke songket semua. Nah, apakah nanti kita harus praktek? Ya harus dipraktekkan minimal anak-anak ini, Pak Undri, Tahu ya. mereka tahu dulu caranya, nanti memperdalamnya bisa kita datang lagi atau kita berikan privat seperti itu, supaya anak-anaknya adalah generasi yang akan meneruskan. Jangan taunya cuma beli, pakai, sudah. Dan dia tidak punya kebanggaan tentang kebesaran atau budaya lokalnya seperti itu. Baik Syarik, sebelum kita melipat, sebelum latihan nanti melipat kita ini kan tadi bahan batik ya. Ya. Batik Palembang sudah mulai langka sekarang ya. Ya. Bahkan bisa dibilang betul-betul langka, tidak ada yang cuma satu orang aja tinggal. Ada satu orang tinggal Iya. ya. Nah, batik Palembang itu motifnya apa saja? Ya, jadi motifnya ada motif jepri, ada kerak mutung seperti itu kan, ada juga rebung seperti itu, ada bintang Palembang seperti itu. Nah, yang dipakai Pak Udri mohon maaf saya pikir ini ada bintang Palembang seperti itu. Nah, ini rebung. Rebung ya. Ya, rebung seperti itu. Ini khas Palembang juga ya? Ya, khas Palembang. Ya, yang yang Kak kerak- Febri juga ada rebung tuh di Ada atasnya. rebung. Ya, di situ. Yang kerak mutung itu Kerak mutung ya ada ini warnanya agak ke mutung-mutung agak hitam-hitaman dikit itu. Coklat tapi agak hitam-hitaman itu. kerak basah ada enggak? Enggak, kerak basah enggak ada. Kalau kerak mutung. Iya. Ada Pak- jepri juga. Iya. gitu. Pak Undri, Iya. apa tanggapan Pak Undri tentang tanjak Palembang ini? Mungkin Pak Undri juga melihat di Iya. mana-mana ya tanjak seperti ini. Termasuk yang dipakai Pak Undri sendiri ya. Sebetulnya tanjak Palembang itu identitas dia. Nah, ketika identitas itu sudah melekat dalam diri pribadi masyarakat Sumatera Selatan, Palembang maupun Indonesia, dia sudah menjadi semacam kebanggaan dia gitu. Ya. Anak-anak kita sekarang ini yang hadir di studio TVRI, maupun di TVRI yang menonton pada hari ini, itu ketika memakai tanjak itu sendiri adalah sebuah kebanggaan. Betul. Nah, kenapa kebanggaan ini? Itu adalah identitas sebetulnya gitu. Kita melihat posisi itu sebetulnya gitu. Posisi satu sisi ada identitas diri yang harus dilekatkan pada masyarakat kita, terutama kepada anak-anak yang harus ditransfer keilmuan itu, cara melipat, ada makna dan filosofi di situ. Tapi di satu sisi dia sebetulnya tanjak ini punya makna tersendiri. Dia ada ekonomi kreatif di situ gitu. Nah, cara membuat, kemudian cara memasarkan itu ada di situ. Jadi kalau kita prinsip dari pelestarian itu tidak saja perlindungan, pengembangan, ada pemanfaatan di situ. Dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tanjak ini satu sisi dia punya identitas, satu sisi juga ada kemampuan untuk kesejahteraan sebetulnya gitu. Saya mengapresiasi ini sebetulnya gitu. Sehingga BPNB Sumatera Barat melihat posisi itu. Selain dari melihat posisi membangun karakter kepada anak generasi muda kita yang hadir pada hari ini, tapi juga melihat posisi di situ ada pengembangan kesejahteraan masyarakat sebetulnya gitu. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif di situ. Industri gitu. kreatif ya. Industri kreatif. Jadi selama ini kita memandang kebudayaan itu hanya ansik saja, tapi di situ sudah ada kesejahteraan sebetulnya gitu. Tapi ada identitas itu gitu. Iya. Suatu saat kita melihat posisi itu. Generasi muda kita itu ketika memakai tanjak dia bangga akan identitas itu. Kebanggaan itulah yang lambat laun akan melekat. Kita tidak tahu ini yang di hadapan kita ini suatu saat menjadi generasi penerus, menjadi pemimpin generasi yang akan datang. Ketika dia memakai tanjak, dia melihat, oh itu budaya saya. Ya, Identitas ya. Identitas kita. Jadi kalau Iya. di Amerika pakai topi Topi koboi koboi, gitu ya. ya. Orang Jawa pakai Belangkon. belangkon. Ya. Tunjukkan orang Palembang. Kita pakai tanjak gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri gitu. Ketika kebanggaan itu sudah melekat dalam diri pribadi anak-anak kita, generasi muda kita ini, dia akan melestarikan kebudayaan gitu. Ketika melestarikan kebudayaan,
insya Allah budaya itu akan lestari dia, Iya. akan maju dia gitu. Di sinilah kita harus memupuk ini. Ibarat bibit, kita mulailah bibit itu dari awal gitu. Tumbuh nanti bibit-bibit itu akan bibit yang memang mencintai akan kebudayaan daerahnya. Ya. Seperti itu, Pak. Baik, nah sebagai industri kreatif Cari, kalau akhir-akhir ini ya, setelah kita mulai Bangkitkan lagi. mensosialisasikan Tanjak Batik. Sejak Saya lihat 2019 kemarin, sejak BPTB. Saya lihat ada beberapa sekolah sudah memakai Tanjak Batik ya. Iya. SMA misalnya, SMA 6. SMA 6 dan sebagainya ya, sudah memakai Iya. Tanjak Batik. Ini bagus sekali, ini kan peluang untuk industri kreatif. Betul. Bagaimana Cari melihat Iya, pengembangan? jadi memang ketika kita mengusulkan ini menjadi WBTB Iya. Indonesia pada waktu itu kan kendala terbesarnya adalah satu pengrajin, Betul. kedua pengusaha bahan, terutama bahan tanjaknya yang batik tadi itu. Tapi kita tetap mengusulkan dan itu diterima menjadi Iya. WBTB Indonesia sebagai warisan ya budaya dari Sumatera Selatan atau Palembang. Nah, ini kan menimbulkan peluang sehingga kita bersama teman-teman termasuk Kak Febri juga. Kalau saya itu yang bisa melipat tanjak dan memproduksi ini hanya 4 sampai 5 orang saja sekarang ini. Ya, saya, kemudian ada Rasid, kemudian ada Herolin, ada Heri Tanja, kemudian juga ada Agus. Ada 5 orang cuman. Bayangkan Pak Undri. Iya, Nah, selebihnya semua orang adalah tanjak yang dipakai Pak Undri, yang dijahit, yang dikomersil pakai mesin jahit. Seperti itu. Nah, kalau yang tanjak lipat itu tidak banyak orang. Nah, makanya kita ingin mencoba itu karena sudah menjadi WBTB seperti kata Pak Undri tadi. Tidak hanya tercatat tapi juga harus dikembangkan dan diajarkan kepada generasi. Nah, inilah yang kita lakukan dari 2019 sampai sekarang, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dan anak-anak ini akan menjadi generasi yang meneruskan kita. Jadi peluangnya sangat besar sekali Kak Febri. Dan kita berharap juga nanti yang batik juga seperti itu, membatik itu ditumbuhkan ke anak-anak. Untuk gini loh cara membuat batik Palembang. Nanti kita ingin ya, Iya. kalau ada orang Palembang kayak Pak Undri datang Palembang, Iya. dia akan beli tanjak Iya. Iya sebenarnya. batik ya. Nah, untuk Tidak lengkap kalau tidak ada tanjak batik. Selain Betul, tempe, ada betul. tanjak batik ya Iya. gitu ya. Nah, untuk perempuannya atau yang cewek yang betindanya ya pakai gandi dia pasangannya. gandi. Nah, seperti itu nanti. Iya, nanti iya. kita satu momen kita belajar juga Nah tentang sekarang ini membuat gandi, kalau ada yang mau beli tanjak batik, ya, bisa menghubungi di galerinya Kesultanan yang khusus yang batik ya. Kemudian ada dengan Pak Rasid, bisa dengan saya juga bisa dengan Herolin ataupun dengan Heri. Nah, hanya ini galeri pribadi semua. Nah, kalau yang Pak Undri pakai ini semua banyak sudah di toko-toko. di pasar sudah ada ya. Di pasar sudah Tanjak ada. batik Tapi belum kalau ada ya? yang lipat yang seperti yang saya pakai ini itu masih ke galeri pribadi semua. Itu jadi makanya kita sebenarnya- butuh investor juga untuk mengembangkan ini ya, Febri. Sebenarnya ada peluang Ada untuk peluang. mengembangkan itu, dan saya lihat animo masyarakatnya bagus sekali tanjak batik. Iya, betul. Iya. Pertama kalau kita bandingkan dengan tanjak songket ya, tanjak batik bisa dipakai oleh siapa Agak saja, lebih non formal. lebih ringan, Iya, lebih ringan. bisa dimasukkan ke dalam tas, Kalau ini lebih formal. dan motifnya bisa Sesuai selera baju. bisa order. Iya, bisa sesuai selera juga. baju. Warna Misalnya minimal. sekolah bisa Biru pakai misalnya. biru dan pakai merek ya, bisa order begitu Pak. Jadi tinggal kita mengusahakan bagaimana batik Palembang itu hidup kembali di sini Iya. ya. Dan selain satu tadi, barangkali ada lagi pengembangan kita atau bagaimana strategi ke depan agar tanjak batik itu betul-betul membumi dan Ya. betul-betul digemari oleh masyarakat. Ya tadi sudah disebutkan Kak Febri sebenarnya. Jadi kita membutuhkan peran serta masyarakat juga. Jadi dalam pengembangan budaya itu ada 3 stakeholder yang terlibat. Satu pemerintah, kedua pelaku dari swastanya, kemudian dari dari institusi, lembaga-lembaga ya seperti itu. Misalnya sekolah dan sebagainya. Nah, peran ini harus dibantu. Pemerintah ya termasuk mulai dari gubernur, wali kota, dari BPNB, pokoknya itu yang kategori pemerintah. Kemudian kalau dari swasta, ya masyarakat inilah yang harus terlibat. Nah, kemudian kalau organisasi atau institusi ya dari sebuah organisasi seperti itu. Nah, ini yang harus bersinergi Kak Febri sebenarnya. Nah, yang kita lakukan ini sejak 2019 adalah semacam pembelajaran saja, hanya sosialisasi kepada mereka, begini loh tanjak, begini loh tanjak Palembang, begini loh tanjak batik, oh begini cara membuatnya. Ya sebatas kita, tapi ingat manusia itu punya batas waktu, umur gitu ya. Ketika kita sudah tidak ada ya siapa yang mau ngajarin lagi. Makanya kita perlu generasi-generasi ini yang nanti akan meneruskan seperti itu Kak Febri. Yang pasti kegiatan hari ini sangat bermanfaat. Betul. Ya. Bagaimana kita mensosialisasikan tanjak
ke seluruh para pemirsa semua Ya. dan tentu kepada anak-anak. Halo anak-anak. Halo. Halo. Ini udah boring semua nih. Udah bosen ya. SD 109 ya. Di mana SD 109 ini? Daerah mana? Tempatnya? Sako. Sako. Sako nih. Iya. Tadi apa yang kita bahas itu tanjak ya? Iya. Tanjak apa? Tanjak Palembang. Tanjak Palembang yang jenisnya Ada 4. ada 4. Satu Ayo, ada yang ingat nggak? tanjak Ada yang ingat? Satu aja. Dari 4 jenisnya ada yang ingat nggak? dari tanjak Meler. Oh, iya. meler. Benar, oke. Ada Karena, lagi? karena meler mudah diingat itu. Karena ada ler-lernya. Kemudian ada lagi? Ada yang ingat? Yang Bapak pakai apa? Kayak burung? Ada yang ingat? Kepodang. Pintar. Satu lagi. Kepodang. Yang Belah, membelah? belamung, Belah? Belamung bang. Ini pinter ya. Satu lagi yang Pakai Pak Undri yang untuk rantau? Yang ini rantau ya. Ya, tanjak Baik, rantau. nanti kita akan coba bagaimana melipat tanjak ya. Tergantung waktu Kak Febri nanti. Oh, tergantung Apakah nanti 4-4-nya bisa kita Satu praktekkan? jenis saja Ya. paling Atau tidak ya, satu Cik atau Ari. dua, ya. Satu jenis, Cik Ari atau Kak Ari akan melatih kita ya. Tapi saya Latihan dibantu pertama. asisten, Pak. Oke, Karena untuk tiga membantu asisten, anak-anak dari bagaimana Fakultas cara Adat melipat UIN. tanjak. Ya. Tapi sebelumnya kita ikuti yang satu ini dulu. Ya. Baik, para pemirsa, kita mulai lagi membahas tanjak pada sesi terakhir ini adalah sesi bagaimana cara melipat tanjak. Dan rugi Anda kalau tidak menyelesaikan Menonton yang terakhir ini. Iya, menyelesaikan kegiatan ini sampai akhir dan Anda akan melihat bagaimana cara melipat tanjak. Silakan cari Oh, bagaimana iya. caranya. Saya izin bergerak. Ya, silakan. Kalau duduk nggak Silakan. bisa nanti. Ya, Ya. oke. Ada asistennya, silakan Ya, bantu ya. Saya minta asisten saya dari mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Patah yang kebenaran sudah dapat pelatihan dari saya. Wah. Nah, jadi 2019 Iya, kami iya. melakukan pelatihan untuk mahasiswa. Ada kader ya, Pak? Ada kader ini ada Anissa Kader Tanja. di belakang dibantu untuk yang putri, ada Kak Yogi untuk yang putra dan putri juga di depan. Di sini ada Aisyah. Aisyah silakan melipat nggak apa-apa. Ini bahannya Kak. Ya, nanti saya jelaskan. Ya, bahan Sebenarnya- yang dipakai adik-adik ini Ya. sebenarnya bukan motif kita ya, tapi untuk pelatihan nggak apa-apa kan? Ya. Ini motifnya bukan motif Sumsel. Sengaja saya bongkar, Kak. Ya. Kak Febri, sengaja saya bongkar supaya menunjukkan bahwa Oh. memang tidak dijahit gitu kan. Nah, Dan tampaknya kelembutan bahan kita ya, Cari ya. nah, nanti saya jelaskan. Oke. Baik semuanya, anak-anak juga bisa mengikuti. Untuk tanjak yang bagus, yang memang direkomendasikan Kak Febri, bahannya harus dari katun. Katun ya. Karena dia lebih Lebih keras. Atau dari songket. Songket. Tapi songket ini agak susah melipatnya karena dia lebih keras lagi gitu. Karena ini agak. Nah, kalau yang dalam bentuk kayak sutra kalau macam ini sulitnya nanti pada saat pengikatan kesulitannya. Karena ini kan bukan jahit. Kalau dijahit tidak jadi masalah sebenarnya. Jadi ini karena sampelnya dibawa sutra nggak apa-apa yang lembut. Nah, ini contoh. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, lihat ya. Ini bentuknya sama. Kalau bahan tanjak itu harus sama semuanya. Ya, dan dia memang permanen. Nah, ini kemudian yang ada cuma satu motif mahkota. Nah, jadi motif mahkotanya cuma satu, jadi pilihan cuma ini untuk jadi mahkota. Kalau dia di sudutnya ada 4 berbeda, bisa pilih-pilih gitu. Nah, seperti itu filosofinya. Oke, Ayu bantu juga yuk pakai yang itu, angkin ayah. Sambil ini, mungkin Ayu bisa ke depan kalau udah ini. Ya, yang itu yang sudah jadi ya? Oh ya, nggak apa-apa. Biar aja. Nah, izin ya, saya ini Pak ya, mohon Silakan, maaf Pak. ya. Oke, jadi berdirinya juga nanti kenapa harus begini? Ini fungsinya tumit ini untuk pada saat pengikatan. Jadi berdirinya juga harus seperti ini. Tapi kalau misalnya belum mengikat nggak apa-apa, kita nggak pakai. Nah, jadi ini seperti ini dibentuk segitiga dulu ya semuanya. Oke, di segitiga karena yang punya adik-adik nggak ada mahkota bisa pilih bebas saja. Nah, trikahannya Kak Febri manual aja pakai tangan. Ya.
Dibentuk dulu ya. Ya, dibentuk segitiga. Segitiga dulu, seperti itu. Nah, karena yang punya saya ini ada motif list ini Kak Febri, mungkin saya buatnya kepodang. Pedang. Kepodang. Kalau Aisyah mau bentuk apa? Belamumbang, oke. Jadi 2. Kita praktekkan 2 ya. Oke. Aisyah pakai belamumbang ya. Oke. Yang pertama, ini ada motif ya. Nih, kalau kita ukur ini bakal jadi mahkotanya seperti ini. Pertama kita ambil sebelah kiri. Kita bisa lipat. Perhatikan sebelah kiri dilipat ya. Ya, nih. Nih, ini kita lipat. Lipatnya cukup 3 kali saja. Ukurannya Lipat yang di bagian dalam, ya, cari. tidak lebih bagian ini ya. Nah, ini kelihatan ya. Bagian luar ya. Nah, Ya. nah. Oh, Nih, gitu. nih. Ini yang menjadi patokan kita. Nah, oke ya. Ini udah dapat 1 nih. Udah dapat 1. Kemudian kita ambil di sisi kirinya Kak Febri. Ini yang kepodang yang Aisyah agak berbeda, dia belamumbang tapi mirip juga cara melihatnya. Coba anak-anak yang belum Anak-anak ikut, coba. Anak-anak ikut saja boleh. Ikut saja dulu. Mau yang belamumbang boleh, yang sudah ini ya ini belamumbang ya. Atau Yang dekat, kepodang yang ya. siapa yang Oke. dekat. Yang Mungkin kedua yang di- kita di lipat sana ini. Situ ada bisa Kak melihat Yogi ya. sama Anissa. Ya. Oke. Nah, ini kelebihannya Kak Febri kalau katun dia bisa dirapi-rapiin. Itu lebihnya dia. Dia bisa mengikuti tekstur yang kita inginkan. Nah, makanya ini udah jadi, Kak. Ini udah jadi listnya. Seperti list ini. Udah jadi. Maka, nah gimana ini sisanya? Ini ada teknik ambil 1 di sini. Kemudian di sini ambil di ujung ini. Dilipat, diangkat. Diangkat, dibalikin lagi. Maka dia jadi lipatan seperti itu. Maka ini udah kelihatan kepodangnya sebenarnya. Nah, kalau udah seperti ini, anak-anak udah seperti ini. Oh ya, sudah ya. Oke, di sana Kak Yogi bantu ya, Isa. Ya. Oke, kita lipat. Teknik selanjutnya adalah melipat dari bawah. Ini bisa kita rapikan. Kita lipat dulu 1, boleh. Ini selera kita ya, mau tebal, mau lebar, mau ini. Tapi sebaiknya tidak terlalu lebar. Tuh. Kalau terlalu lebar, kejinguan ke Iya, nanti mahkotanya nggak kelihatan. Mahkotanya nggak kelihatan. Itu masalahnya. Oke. Jadi saya sarankan tidak melebihi 2 jari. Oh, Nah, lipat kalaupun aja ya. lebih sedikit lah seperti itu ya. 2 atau sampai 3 ya. Iya. Jadi saya sarankan kecil aja seperti itu. Terus sampai dirasa cukup, kita yang mengukurnya. Nah, mungkin mau 1 kali lagi boleh. Oke. Nah. Udah kelihatan? Ya. Wah, itu udah bagus tuh. Oh, ini anak-anak kan pada cerdas semua Kak Febri, Iya. Kak Undri ya. Iya, udah Oke, pandai. nih. Kemudian ini ada teknik membalik. Set. Nah, Anak itu belum, yang itu coba di bantu Kak Yogi. maintain yang di depan tengah sini. Yang tengah. Ini ada teknik Kak membalik Yogi 1. coba bantu yang ini Kak Yogi, yang tengah. Sudah dibalik, dirapi-rapiin lagi. Tuh, dirapiin semuanya. Udah sampai di sini. Kita lipat lagi sekali lagi. Tuh, Duh. ya. Ditekan-tekan lagi. Wah, bagus sekali. Ya. Inilah kelebihannya kalau katun dia. Ya. Nah, kemudian terakhir membalik yang ketiga. Set. Oh, baru dibalik ke itu ya. Ya, membalik yang ketiga, maka mahkotanya udah kelihatan. Kak Febri. Pak Undri udah bisa lihat ya. Oke. Nah, jadi kalau ini saya batas ini aja dulu. Nanti Aisyah diselesaikan. Ini udah kelihatan sebenarnya. Tinggal mengikat. Nah, teknik berikutnya adalah mengikat. Nah, cara mengikat yang berikutnya, cara duduk kita juga berbeda. Tuh. Ya, boleh Pakai kanan, sini. boleh kiri. Kenapa harus pakai dengkul gini? Nah, boleh kiri juga boleh, tergantung Ini. enaknya mana. Saya jelaskan Kak Febri kenapa harus didengkul. Karena lingkaran ini akan sama dengan lingkaran kepala kita. Jadi Wah, setiap itu ilmu itu, Pak. Iya. setiap Lingkaran orang ini sama dengan lingkaran. iya, setiap orang punya dengkulnya masing-masing gitu kan. Nah, ini lingkarannya. Oke, saya Kecuali coba. bengkak bengkulnya. Iya. Nah, kalau saya ngambilnya tekniknya silang supaya enak di sini. Iya. Saya silang. Yang ditekan yang ujung ini sama yang ujung ini supaya dia nggak buyar. Oke.
Tuh. Tuh, Kak. Ya. Udah. Nah, ini udah bisa dilipat. Nah, ini ujung ini lingkarannya akan sama dengan lingkaran kepala kita. Wah, pas ya. Pas ya. Nah. Baik, ini belum saya ikat. Ini udah jadi sebenarnya. Nah, ya, udah bisa Itu dilihat. susah karena itu ya. Ya. Nah, tapi teknik yang berikutnya adalah bagaimana kita mengikat ini. Nah, mengikatnya tadi di sini. Kita Naruh di sini. ini. Nih, bisa kita ikat. Kita lilit saja. Putar. Kalau yang lembut mungkin pakai Boleh bantu dengan ini, jarum kalau ada jarum. Jarum. Tuh. Ada jarum di belakang. jarum Kalau yang bentul lembut, ya, jarum. untuk Nah, ini yang tidak memakai pengeras, Kak Febri. Kalau kita pakai pengeras, mohon maaf tadi saya kelupaan. Kita boleh pakai ini di dalamnya. Supaya nampak lebih keras. Tapi ini biarin aja yang original, Ya. yang tidak pakai pengeras, tidak pakai jahitan dan sebagainya. Seperti ini. Nah, ini lipatan yang berikutnya adalah diikat di sisi sininya. Kenapa harus ada simpul ikatan? Inilah ikatan keluarga sebenarnya filosofinya. Bahwa kita berbeda itu diikat oleh satu ikatan keluarga. Inilah namanya filosofi kekeluargaan sebenarnya. Sumatera Barat dan Sumatera Selatan berbeda tapi diikat oleh satu rangkaian kegiatan ini juga menjadi saudara. Gitu ya. Iya, kalau adik perlu silakan. Nah, ini tergantung sampai di mana saja. Kalau di belakang, kalau dia sampai ke depan, ya dia dikunci di depan. Nah, maka dia sudah jadi, Kak. Mohon maaf saya taruh di sini. itu apa kepodang tadi. Kepodang. Mungkin bisa disut. Ya. Atau bisa saya pakai. Dan teknik cara memakainya juga adik-adik sekalian. Yang sudutnya ini menjadi patokan kita. Ya, yang sudut ini menjadi patokan kita. Sehingga kita begini. Nah, sudah rapi, Kak? Iya. Tuh. Ya, sama dengan yang saya pakai sebelumnya. Ini juga yang sudah saya buat di rumah, ya. Nah, jadi tekniknya sama, bahannya juga sama dan semuanya menggunakan ikat. Nah, ini yang pertama. Saya udah selesai yang belum. Gak apa-apa. Oke, ada yang ditanyakan Kak Febri? Adik-adik gimana? Coba ini periksa dulu yang anak-anak Oh, iya. bagaimana yang mungkin yang sudah jadi anak-anak. Yang songket itu ya. Yang songket. Ya, Nah, ini yang Aisyah Belamumbang. masih belum membang ya. Ini mencirikan Belamumbang Kak Febri ini satu, di sini ada satu kecil. Oh. Jadi dia mengelopak seperti itu. Dan dia tidak terpaku dengan yang namanya motif. Tidak harus sama. Kalaupun kebenaran sama juga tidak jadi masalah seperti itu. Nah, ini namanya Belamumbang. Belamumbang. Nah, kalau dia sudah kita agak bantu dengan sedikit jahit supaya tidak bergerak, dia akan jadinya seperti ini. Nah, nih Kak Febri. Belamumbang. Kalau ini kita kunci ya, namanya jahit kunci sebenarnya. Ya. Kalau kita kunci supaya tidak bergerak. Tapi kalau yang asli, yang original tidak pakai jahit, tidak pakai pengeras dan lain sebagainya. Ini anak-anak kesusahan kayaknya karena Dibantu, kelebihan dia. Aisyah dibantu. Iya. Ada yang sudah jadi nggak? Nah, itu ke depan nak, ajak ke depan sini. Sudah jadi. Ayo sini udah jadi. Sayang sini sayang. Nanti bapak bantu ya yang udah jadi sini. Yang putih, yang songket ya semua 3. Ya. Oke, sini maju. Nah, udah bagus nih. ya. Saya cek dulu. Di sini nak, di sini. Oke. 3 ya. Oke. Nah, ini udah jadi, Kak. Iya. Ah, bagus sekali ya. Dari motif songket. Siapa namanya? Shakira. Ini saya pikir tinggal penghalusan saja. Bayangkan ini tidak pakai apa-apa, tidak dijahit, juga tidak pakai pengeras. Udah bisa berdiri deh. Iya, betul. Tanjaknya seperti itu. Udah Ya. balik ini berjualan langsung. Jangan tanya. Mudah-mudahan ini nanti terus Udah pasang dikembangkan. merek. Oke, saya lihat. Siap terima pesan. Ya. Tanya. Ini juga sama, ya. Warnanya putih, cantik. Juga sudah jadi, tapi tinggal perapian saja. Memang kalau tidak bisa sekali langsung rapi. Kalau di rumah ini misalnya nggak ada diulang-ulang. ini taplak meja nih pakai. Ini juga tinggal perapian saja, udah selesai juga. Tapi maksudnya sudah ketemu nih. Maksudnya udah ketemu ya. Ya. Oke, coba dipakai. Iya. Wah. Enggak, ini di sini. Nah, taruh di sini. Ya, tarik ininya. Ini calon pengusaha tanjak. Iya. Ya, ini dia tidak mengukur dengkulnya tadi ya. Oh, gitu ya. Nah, tapi ini. Ya, nanti Kalau tinggal cewek, dirapikan ya. lagi ya. Ini apa?
Yang Belah penting tahu teorinya dulu ya. Nah, ini juga Teori. udah jadi tapi belum rapi saja. Belum rapi, nanti dirapikan. Nah, padahal ini bahannya lembut Kak Febri. Bisa. Tapi tetap masih bisa. Siapa namanya? Baby. Nah, Ananda Baby ini meskipun bahannya lembut dia juga tetap berusaha untuk bisa. Artinya bayangkan kalau bahannya lebih keras seperti yang saya pakai ini ataupun pakai songket dia akan lebih rapi seperti itu. Nah, Apalagi ditambah pengeras juga di dalam. ya atau juga boleh nanti di tengah ini di sininya juga bisa pakai pengeras waktu ngelipat pertama. Saya tadi lupa praktekkan. Silakan kembali Ananda. Ya, oke. Coba kita cek dulu. Nanti saya Baik. pindah. Silakan kembali dulu. Silakan ke tempat masing-masing. Ya. Saya kira Yang ini Cihari diteruskan saja nggak apa-apa. Ya. Kita sambil ngobrol Kak ya. Yang pasti pada hari ini anak-anak dapat pengetahuan bagaimana cara melipat tanja. Untuk memperdalamnya tentu dilatih lagi di rumah. Ya, dibantu oleh kakak-kakak. Ya, dibantu lagi di rumah dan kemudian dilatih terus-menerus. Dan kalau masih kekurangan juga panggil Cihari ya. Saya kira Kak, itu dan kita akan penutupnya belum. Saya lupa menyampaikan. Memang di sini ada 3 tingkatan. Ada di lipatan, dalam. ada 3-nya. Jadi ini adik ini siapa namanya tadi? ya, Udah benar dia. udah 3 lipatan di dalam ya. Nih, bisa di zoom Ya. ya. Nih. Baik. Jadi udah ada benar dia. Ya. Jadi karena ini ukuran kaki Ananda, kalau saya pakai nggak muat Kak Febri, karena beda dengkulnya. iya. Gitu. Oh, Nah, iya. jadi kalau Tentu saya beda pakai nggak kepalanya muat. ya. Nah, gitu. Baik, saya kira selesai ya, Ya, betul. kegiatan kita pada hari ini untuk melipat tanja. Para pemirsa, Ini terusin aja. dunia terusin aja. anak kali ini Terusin aja. tentu sangat istimewa karena diisi dengan pengetahuan cara melipat tanja. Nah, anak-anak yang di sini dia telah mendapatkan bagaimana pengetahuan melipat tanja, tentu akan dilatih terus-menerus dan kami berharap juga tanja Palembang akan diteruskan kepada masyarakat dan khususnya anak-anak di Sumatera Selatan. Dan kita teruskan yang setelah yang satu ini. Baik para pemirsa, kita lanjutkan pada sesi yang terakhir ini. Dan kita tadi sudah melewati dari sejarahnya, kemudian filosofinya juga bagaimana cara melipat tanja yang benar. Dan di sesi terakhir ini kita coba minta pendapat lagi dari Pak Unri. Iya, betul. Pak Unri setelah tadi menyaksikan, setelah mendengar juga dari Pak Ari tadi bagaimana asal-usul tanja, filosofi dan sebagainya. Bahkan dengan cara melipatnya sudah. Iya, Bahkan dengan cara melipatnya, apa kesan Pak Andri terhadap kegiatan kita hari ini? Yang pertama adalah ini kegiatan yang penuh inspiratif sebetulnya gitu. Anak-anak kita diajarkan untuk membuat tanja. Jarang sekali sebetulnya kegiatan-kegiatan yang seperti ini kita lakukan. Tapi dalam kesempatan ini BPNB Sumatera Barat ikut mendorong itu gitu. Tapi dalam persoalan kebudayaan secara keseluruhan sebetulnya ini kan masih banyak lagi tugas-tugas kita. Apalagi yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, ada semacam ekosistem kebudayaan yang harus kita lihatkan itu. Pekerjaan kita itu tidak hanya pemerintah sebagai fasilitasi, Pokoknya tapi itu dilipat-lipat butuh deh. seluruh komponen. Direkam. Maestro seperti Pak Ari itu harus mengajarkan sebetulnya kepada generasi-generasi penerus kita. Dunia pendidikan itu penting, Pak Febri. Pentingnya adalah kenapa ini tidak dimasukkan dalam kurikulum matan lokal contohnya. Ini tugas kita bersama sebetulnya untuk mendorong itu. Artinya apa? Dia tidak saja sampai di pelatihan ini saja, tapi juga masuk ke dalam edukasi dunia pendidikan gitu. Ini alhamdulillah pelatihan-pelatihan seperti ini akan kami bawa sebetulnya. Oke. Akan kami praktekkan juga di Provinsi Sumatera Barat Iya, Pak. sebagai wilayah kerja kami. Harapannya banyak sebetulnya tanjak-tanjak ya, aksesoris yang bersifat budaya yang ada di dalam masyarakat kita itu bisa kita rajakan kepada generasi Baik muda Pak, kita. terima kasih. Ya. Kami terima kasih atas dukungan Ya terutama betul, tanja di kami juga seperti itu Sumatera Pak, Selatan. Ya. Pak Febri, Pak Ari. Terima kasih juga kepada SD 09 Palembang yang telah aktif
untuk melakukan kegiatan Pelestarian ini. kebudayaan, Pelestarian ya. kebudayaan. Salah satunya tanjak, Iya. tadi juga ada tari dan sebagainya lain, ya. gitu. Ini adalah tugas kita bersama gitu. Mudah-mudahan Oke. kita ke depannya itu Pak, mencintai penyanyi, akan budaya penyanyi. kita bersama gitu. Seperti itu Pak Ari. Ya, terima Pak Febri. kasih Cik Ari. Ya. Saya kira sudah cukup banyak dapat pengetahuan kita hari ini. Dan ini bagian terakhir. Ya. Baik, para pemirsa, kita sudah mendapatkan banyak informasi seputar tanjak. Dan mudah-mudahan kegiatan ini akan bermanfaat bagi semuanya. Saya tutup dengan satu pantun lagi nih. Ini Ya. pantun lama. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita menumpang mandi. Berjumpa lagi maksudnya. Berjumpa lagi. Terima kasih. Iya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.